Oke, balik lagi bareng gue Titus di Fantastis ID, Fantastis Barbershop. Kali ini kita balik lagi nyukur. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Ya, kali ini gua bareng seseorang yang spesial ya. Dia ini langganan cukur di tempat kita udah cukup lama dan dia ini seseorang yang kuat, kekar gitu ya. Jadi gua rada-rada takut nyukurinnya dia. Dan kita akan kenalan bareng dia. Teman-teman mungkin penasaran. Jadi nanti gua akan cukur. Nah, ini gua kasih tahu dulu karena dia rambutnya tuh sebenarnya nggak panjang-panjang banget. Cuman dia setiap minggu, setiap 2 minggu sekali itu cukur rambut gitu loh. Nah, kita tanya nih, kenapa kok cukur rambut? Karena kan orang cukur rambut itu biasanya dia sebulan sekali gitu atau 2 bulan sekali. Nah, untuk teman-teman yang penasaran kenapa dia cukur rambut 2 minggu sekali, jangan kemana-mana, tonton video ini. Ya, sip. Ya, kali ini kita dengan Bang Dede Barabas. Siap, silakan dulu perkenalan namanya, Bang. Halo, nama saya Dede Barabas. Saya seorang atlet profesional bela diri Indonesia, mulai dari MMA, kickboxing, Muay Thai, dan boxing. Ya, intinya olahraga bela diri lah, yang bisa kita baku hantam, kita baku hantam. Pokoknya yang pakai fisik kita Ya, itu ya. Oke. siap, Bang. Sip. Jadi asalnya nih dari mana nih? Asal dari Papua, Bang. Papua. Papua, Sorong. Oke, gua sambil nyukur dia ya. Cuman gua tanya dulu nih, ini mau dipotong gimana? Ini rambutnya mau dipotong gimana? Degradasi aja, Bang. Oke. Seperti biasa ya. Ya, siap, Bang. Oke. Ya, jadi teman-teman, kali ini gua akan motong rambut Bang Dede ini. Panggilan dulu, panggilan. Kita langsung main sikat-sikat aja nih. Kenalan belum kan? Udah tadi, Bang. Oh, oke. Panggilannya biasa dipanggil apa nih? Dede aja. Dede, Bang. oke. Ya. Bang Dede ya. Ya. Karena ini Bang Dede ini orang Timur, jadi buat teman-teman kita kasih tahu kalau orang Timur tuh rambutnya tebel-tebel. Nah, pemakaian clipper juga harus diperhatikan. Jadi kalau untuk rambut yang tebel, clipper yang biasa itu tuh lama cara kerjanya gitu. Jadi untuk mempermudah, mempercepat juga si customer bisa nyaman, kita harus pilih alatnya yang tepat dan benar gitu ya. Jadi nggak semua mesin ini tuh sama fungsinya, jadi beda-beda. Ada spesifikasi yang tersendiri untuk setiap mesinnya gitu ya. Oke, kita lanjut dan gua akan motong. Bang Dede, ini Ya, Bang. sekarang tinggal di mana? Saya, Bang. Tinggal di Jakarta. Jakarta. Woi. Tepatnya di daerah mana? Daerah Kuningan, Bang. Kuningan ya. Ya, siap. Sekarang lagi sibuk apa nih? Saya, Bang, lagi sibuk ngelatih atlet-atlet Papua. Kebetulan saya punya tim namanya Papua Top Team. Oke, Papua Top Team. Ya. Iya. Jadi sekarang kesibukannya jadi pelatih ya? Iya, jadi pelatih, Bang. Oke. Ini kan dulu ya, Bang Dede ini atlet aktif ya, Iya, profesional ya. Ya, Bang. Sekarang masih ada ini nggak? Masih ada tanding nggak? Untuk beberapa tahun terakhir ini belum bertanding, Bang. Belum, Soalnya waktunya nggak dapat aja. Kalau Oke, udah oke. ngelatih, untuk berlatih sendiri udah capek, Bang. Ototnya udah stres. Bukan otak aja yang stres, tapi otot juga stres, Bang. Otot harus diistirahatkan Iya, juga ya. paling tidak ya pijat-pijat lah. Oke, siap. Nah, balik tadi di awal kan gue udah bilang nih opening kalau misalnya Bang Dede ini tuh dia 2 minggu sekali dia cukur gitu loh. Nah, tanya nih, kira-kira kenapa Bang kalau misalnya 2 minggu sekali itu cukur? Nah, kalau terlalu panjang juga jelek, Bang, karena rambutnya kan tebal. Ya, Jadi ya paling tidak 2 minggu sekali harus dicukur. Ya untuk bonusnya ya
paling tidak kan kita rapi begitu, biar dia enak juga. Jadi begitu pentingkah penampilan? Karena gua itu punya kenal banyak orang timur ya, maksudnya orang Papua lah ya. Abang ini kan aslinya tadi udah dikasih tahu belum asalnya? Asli Papua. Asalnya belum loh. Asal dari Sorong. Asal dari Sorong. Nah, buat ya. teman-teman biar just info, Bang Dede ini asalnya dari Sorong gitu. Sekarang dia di Jakarta. Dan apakah kebiasaan ini mencukur rambut 2 minggu sekali itu diadopsi udah dari Sorong atau bagaimana, Bang Dede? Apa dulu memang udah senang cukur rambut atau setelah di Jakarta berpikir bahwa penampilan itu penting gitu? Ya setelah di Jakarta sadar sendirilah Bang, bahwa penampilan itu kan penting. Kalau gue sih ngerasa orang-orang yang berpenampilannya rapi itu karena teman-temannya juga biasanya rapi juga. Iya Bang. Karena kita ngelihat kan, aduh kita nggak mungkin dong kita butek ketika teman-teman kita udah rapi, mereka udah matching gitu. Beberapa orang ya, gue merasa kayak dia akan berubah ketika dia ada di lingkungan yang mempengaruhi dia gitu loh. Iya benar. Jadi bukan sekedar rasa puasan tapi tuntutan dari lingkungannya. Lingkungan juga ya. Benar. Jadi sebegitu penting ya penampilan ya. Iya benar. Apalagi rambut ya. Rambut itu mahkota. Siap. Dan fantastis lah istananya. Iya benar. Itulah konstruksinya. Oke, jadi berapa tahun udah ini di MMA di atlet ini udah berapa tahun nih? Dari 2011 Bang. 2011? Ya. Oke, 2011. Ya kalau bisa dibilang kalau makan tai kita makan tai lah. Aduh, 2011 ya. Lu 2011 lagi ngapain, Jak? Aduh. 2011. Kalau sekarang berarti itu ada 11 tahun ya? 11 tahun Bang. 11 tahun, wow. 2011 itu mulainya dari pukulin orang dulu, apa memang kayak merasa bakatnya ini jadi tukang pukul gitu loh? Waktu kecil yang jadi tawuran selalu di depan gitu biasanya nih. Yang lempar batu paling senang gitu. Aduh kayaknya passion aku di tukang pukul gitu. Gak juga Bang, jadi emang keluarga saya tuh semuanya ya, hampir semua yang laki-laki itu petarung. Oke. Ya, mulai dari paman sampai kakak itu semua petarung, jadi sudah menjadi budaya di keluarga kita. Tapi dari kecil gak ada ditekankan, oh lu harus jadi atlet gitu? Enggak Bang, cuman itu menjadi aja ya? Dibebasin pilihan. Cuman karena kita setiap hari ngelihat keluarga kita pukul-pukul orang. Enggak ya? Enggak Bang, latihan. Jadi ya terbawa lah. Oke, ini mau tahu nih, Bang Dede ini pengalaman di tadi gue barusan aja gue ngecek di YouTube, gue cari Dede Barabas itu ada di YouTube, terus view-nya udah sampai 1000 lebih gitu ya. Kira-kira apa bedanya tarung di lapangan sama di luar, Bang? Lebih senang mana nih? Biasanya ini kan pertanyaan itu, lebih senang tarung bebas apa tarung yang ada ringnya? Ring. Kalau tarung bebas itu kita yang nanti bayarin ongkos rumah sakit gitu. Orang kan yang kita pukulin. Tapi kalau tarung di atas ring kan kita mukulin dia, kita dibayar. Ya itulah bedanya. Oh gitu ya. Iya Bang. Tapi lebih senang mana? Senang mukulin di atas ring Bang. Oke. Karena ya hadiahnya juga bisa membawa kita untuk holiday. Ya. Itu jangan sampai lupa, itu penting banget. Pasti itu Bang. Oke, punya nggak pengalaman kayak istilahnya udah habis di atas ring nggak selesai gitu, tiba-tiba di luar ring masih lanjut nih gitu. Kan biasa kan orang Indonesia tuh kan nggak selesai gitu, orang tim sepak bola aja kayak gitu loh. Gimana kira-kira?
Enggak, kalau di dunia fighting bela diri itu jiwa sportivitasnya tinggi bang. Oke. Karena kebanyakan lingkarannya itu aja bang, orang yang suka bela diri itu garisnya nggak jauh-jauh bang. Oh gitu. Itulah makanya tadi saya bilang kalau keluarganya petarung pasti anak-anaknya juga petarung. Rata-rata ya. Jadi ya jiwa sportivitas kan ditanamkan. Tapi waktu kecil abang nggak pernah pukul orang? Masa nggak ada? Kalau kecil ya sering bang. Palak-palak. Malak-malak ya? Ya soalnya tinggal di Papua itu kan daerah dekat pasar kan, komplek. Oh gitu. Jadi ya Jadi banyak yang butuh bantuan abang ya, bukan butuh bantuan bang, iseng-isengin anak orang kan. Oh gitu ya. Nah, Jadi dari kecil udah ada bakatnya ya. Jadi pernah nggak mukulin orang hampir mati? kalau mukulin orang hampir mati nggak pernah, tapi Mau pingsan. coba nggak coba? Pingsan pernah? Pingsan pernah. Oh. Pingsan. Itu diri. Kalau pingsan kita enggak, di jalanan pernah. Uh. Ribut sama ya sekitar 20 orang lah. Pernah bang. 20 orang lawan 1 orang. Kita ada bertiga. 20 orang lawan 3 orang. Bertiga orang. Yang 20-nya kemana? Yang 20-nya pegang alat kan. Wih. Yang datangin resmob katanya. Udah bubar. Dibawa ke Polres. Yang kena hajar berapa orang? Itu ada sekitar 4-5 orang kena. Itu udah mau pingsan semua itu. Yang pertama kena pukul jatuh bang, pingsan. Makanya teman-temannya marah kan, ikut campur. Tapi ya biasalah kenakalan anak muda bang. Oke. Nah makanya makin kesini sadar bahwa ilmu yang kita punya kita mendingan bertarung tapi dibayar daripada bertarung kita yang bayar rumah sakit orang. Abis itu orang mau pingsan itu abang kena kasus. Ya kita bayar uang ini kan apa pengobatannya, biaya pengobatan. Oh gitu. Tapi setelah itu gini bang, pertanyaanku ya, kadang-kadang ya orang manusia itu kan dia pengen luapkan emosinya ya. Dia luapkan emosinya, pokoknya gue pukul dulu nih orang gitu kan. Iya bang. Pukul dulu, mau dia lumpuh atau apa, yang penting kok jadi kayak gitu ngomongku. Yang penting emosi gue tersalurkan dulu gitu. Setelah itu, apakah abang nyesal atau gue puas? Nggak apa-apa gue bayar, tapi yang penting gue puas gitu. Yang mana, bang Dede yang mana nih? Kalau saya lihat sikon dulu ya keadaan bang. Kalau pertama tuh biasanya saya ngajakin dulu, ya udah kalau dia ngotot banget, ya udah kita berantem, tapi saya nggak mau bayarin rumah sakit. Begitu. Kita berantem di Polres saja begitu. Kalau enggak dia di Kodim atau ya pos-pos keamanan terdekat biar ada saksinya kan. Iya. Nah, kalau memang masih ngotot lagi ya kita hantam bang di situ kan. Gitu. Nanti urusan di kantor itu belakangan bang. Pokoknya masuk dulu ya. Ya intinya kita udah persuasif kan, baik-baik dulu apa. Oke, jadi nggak semua langsung emosi-emosi langsung disalurkan bang. ya. Harus terarah. Harus terarah ya. Ya bang. Terarah dan terukur ya. Terukur bang. Ya gimana nggak terukur seorang sampai pingsan gitu. Nih, oke, Bang Dede ini aku lihat dia, maksudnya kayaknya duitnya banyak nih guys. Karena nggak tahu ya, mungkin pendapatannya tuh jadi atlet itu banyak gitu. Jadi kayak gue lihat tuh dia cuman fokus sama apa namanya olahraga doang dan udah gitu, santai gitu loh, jalan-jalan habis itu gitu kan. Nah pertanyaanku ya bang, ini kan kita lagi pandemi. Iya bang. Orang tukang pukul pun nggak ada. Ya MMA masih jalan nggak? MMA jalan bang. Jalan ya. Tetap jalan. Oke. Nah kan biasanya kan ada penghasilan, tapi nggak seperti dulu lah gitu ya, euforia dan apanya ya, benefit dari tanding ya. Iya. Nah pertanyaanku, pendapatan sekarang itu dari mana nih?
Saya, Bang. Udah punya, oh dari kecil udah nabung, punya aset yang gimana banget gitu apa gimana? Ya ada kerjaan-kerjaan lain lah Bang yang Oh, oke. maksudnya saya juga tidak bisa Sampaikan. sampaikan Oke, kan. nggak salah, Ya nggak salah. itu. Oh, jadi Intinya ada. Oh, yang bisa jadi guys, menghasilkan kalau duit ya kita menghasilkan lah kan. iya, jadi buat kalian yang cari tukang pukul bayaran, nanti bisa lah ya. Kita DM-an lah. Iya. Nanti harga bisa diatur lah, apalagi kalau lewat calonya. Aduh, itu aman lah itu pokoknya. Wah, Tukang ya, pukul bayaran. Waduh, bahaya ini. Jadi sekarang kalau gue lihat-lihat lagi ya, Bang Dede ini Iya, Bang. dia lagi fokus ngelatih. Ya, kalau gue perhatian tuh dia fokus dia banyak ngelatih ibu-ibu sosialita nih. Ibu-ibu pejabat ya, atau banyaklah yang dilatihnya dari golongan yang lain gitu. Lebih enak mana, Bang? Lu ngelatih apa tanding? Kalau ngelatih ya pasti enak Bang, karena kita nggak capek kan. Capeknya nggak seberapa dibandingkan capek masih menjadi atlet. Cuman Oke. kalau kita melatih tapi tidak punya prestasi juga kan tidak punya nilai jual Bang. Iya, benar. Ya, jadi harus imbang lah. Oh gitu. Jadi atlet dulu baru melatih. Oh, jadi informasi buat teman-teman semua kalau yang mau belajar mukul ya, belajar tarung ya bisa langsung kontak aja Bang Dede ini. Ya masalah harga tolong ya. Jangan Cincai minta lah. diskon ya. Nggak bisa Ayo. ini udah atlet profesional minta diskon lagi, aduh. Jangan ya, tolong ya. Siap Bang. Iya, jadi ini Bang Dede ini sering cukur di Pedurenan ya, di Pedurenan, Fakultas Bang. Biasa dicukur sama siapa? Kalau paling sering di sana? Sama Agung Agung, ya? Laksono. Oh salah. Agung. Bang Agung. Ya, sambil kita selesaiin ini bagian-bagian sampingnya. Jadi Bang Dede ini kan dia punya komunitas dan manajemen ini ya, manajemen latihan ya. Iya Bang. Itu khusus orang Papua aja? Apa ada solidaritas yang lain apa gimana? Ya jadi Bang sedikit cerita lah. Oke, boleh nih. Kita punya organisasi pemuda tapi sekarang sudah berkembang lagi menjadi yayasan. Oke. Yayasan anak-anak Papua namanya Harapan Papua Bersatu. Jadi di situ kita bukan hanya anak Papua tapi ada juga dari Medan, dari Jambi, dari Maluku, dari NTT. Nah, kita pengembangan sumber daya manusia mulai dari sisi pendidikan, seni sama olahraga bela diri gitu. Oke. Jadi kalau seni itu ketua bidangnya itu memang penari profesional. Oke. Dan dia pernah menari untuk Agnes Monica. Oh, Sering dance ya, juga dancer menari ya. di luar negeri namanya Pitos Haris. Kalau yang bidang akademik itu ada salah satu anak Papua namanya Elianus Enembe, itu juga punya prestasi yang baik juga di bidang akademik. Terus kalau di bidang olahraga bela diri saya Oke. maksudnya ya dari ketua Papua Top Team kan. Oke. Jadi Papua Top Team itu tadinya hanya organisasi pemuda yang pecinta olahraga bela diri dari Papua. Iya. Jadi selama ini kan kita membawa nama camp atau sasana-sasana yang berbeda-beda, tapi ada di mana suatu saat kita bertanding di event yang sama, kita berkumpul di situ Bang. Ya sering berkumpul sesama anak Papua, jadi menciptakan satu pemikiran bahwa ya udah kita buat wadah untuk adik-adik kita juga yang pecinta olahraga bela diri, supaya kalau mereka mau bertarung bawa nama Papua Top Team nanti kita bina. Iya, Begitu. iya. Jadi ego antar campnya itu tidak ada. Itu Oke. antar sesama tim, karena kita lebih ke organisasi dan pemberdayaan manusia.
Hmm, yang gua salut dari orang-orang Papua ini solidaritasnya sih. Mereka itu kalau misalnya ngerantau di mana-mana pasti akan ketemu sama orang Papua. Maksudnya pasti apa ya? Kalau gue sih kayaknya gue udah kayak nggak terlalu berpikir untuk oh gue harus ketemu sama orang-orang Sumatera, enggak. Tapi kalau orang Papua ini memang selalu ada campnya. Apa tuh maksudnya dimanapun lu ada, ketika lu masuk di camp itu pasti akan selalu nyambung. Selalu masuk ya. Kalau di kita kan udah, kalau gue ngerasa gua ya bukan organisasinya sih, gue kayak udah terlalu kolot gitu untuk masuk yang komunitas kayak gitu. Gitu walaupun di mana-mana ada pemuda Batak dan segala macem gitu. Tapi kalau di ini nih di komunitas teman-teman Papua memang solid banget ya. Iya bang, kita karena kan namanya juga merantau satu. Benar. Terus tujuannya juga kan kita kesini untuk mencari ilmu kan, untuk nanti ke depannya kita bisa bangun daerah kita. Oke. Itu jadi kita bukan kesini untuk kerja di sini. Kalau kerja di sini mungkin untuk sementara iya, tapi kalau untuk dalam jangka waktu lama ya jangan bang, karena di sini kan banyak pekerja. Oh gitu. Gitu. Kalau kita kerja di sini, terus siapa yang bangun daerah kita kan? Benar. Ya kita hanya mencari ilmu bekal untuk nanti ke depan kita menata daerah. Oke, berarti kita dukung ya Dede Tapi ya bang, jadi 2030 wali kota Sorong. Amin bang, amin. Sedikit politis lah kita kan begitu. Iya betul. Karena ya penting itu politik bang. Penting ya? Ya penting bang, untuk kita bagian dari politik itu kan bagian untuk pengambilan kebijakan kan. Benar. Karena kalau kita tidak ada di dalam pengambilan kebijakan ya nanti orang banyak bisa merasa dirugikan. Betul, karena dari keputusan politik banyak terlahir pelacur, orang melarat kan. Iya. Yang tadinya bekerja tidak bekerja. Ya banyaklah dampak negatifnya. Gokil tujuannya ini mulia ini. Mulia. Kayak bapak-bapak itu bang, jadi mulia banget. Waduh. Oke, ada yang mau tanya kak? Bang Ucok, audiens ada yang mau tanya, silakan. Pernah nyesal nggak mukulin orang bang? Pas di Sorong. Pas di mana bang? Di Sorong, jangan pas itu. Kalau itu enggak nyesal sih, karena dia kesal ya. Kita juga buat dia tidur lah kan. Ya, yang tadi Bang Tito sampaikan bahwa kita keluarkan emosi kita. Luapkan emosi. Ya. Lebih enak. Ada kan biasanya yang nggak ada penonton. Terus kita biasanya kan kelas-kelas yang belum terlalu ini dibuat ya udah deh pertandingan tapi nggak ada penontonnya supaya nanti ketika udah level, maksudnya udah tahap final baru ada penontonnya. Apa di MMA kayak gitu? Dia jadi kayak tanding liga gitu? Enggak. Cuman kayak per request aja apa gimana? Kalau MMA itu kita per peringkat kan. Oh, oke, per peringkat. Ya, per peringkat. Jadi kalau biasa partai-partai debut baru-baru pertama itu mainnya di awal-awal gitu. Tapi ada penonton? Ada penonton, cuman tidak seramai yang di TV lah ya. Yang waktu partai-partai utamanya kan. Biasa kalau partai utama tuh penontonnya banyak. Jadi atmosfernya juga berbeda, adrenalinnya pun juga dengan sendiri naik. Gitu ya. Pernah nggak drop gitu? Drop. Kalah mental. Apa sih katanya? Grogi. Iya, kalah mental ya. Kena mental kalau orang Medan bilang. Ya, kalau kena mental sih pasti ada, Bang. Ada. Cuman itu jadikan motorik untuk harus lebih
apa namanya, lebih semangat gitu. Jadi ini kena mentalnya lihat lawannya, maksudnya kan orang itu gini. Kalau aku dulu sempat main basket lah istilahnya Ya, Bang. gitu. Nah, tapi kalau kita main basket ini biasanya kita tahu nih, oh ini dari tim mana, Gimana ya? sekolah mana, terus dia udah capain apa aja, entah dia apa namanya champion di mana, di liga apa gitu. Jadi kita Ya. udah tahu nih, ini lawan kita berat nih gitu loh. Nah, kalau Ya, Bang Dede ini gimana? Kalau misalnya kalau untuk kena mentalnya? kena mentalnya sih untuk semua fighter ya pada umumnya itu nggak ada, Bang, karena kita kan semua dilatih tuh dalam jangka waktu yang panjang. Ada namanya TC umum sama TC khusus. Jadi TC umum itu dalam keseharian kita itu kan programnya sudah continue. Jadi kalau TC khusus kita tuh penurunan berat sambil technical fight. Jadi ketika penurunan berat itu ya abang tahu lah gimana kalau penurunan berat pasti emosional. Oke. Tanpa dipancing udah pengen gigit kan. Nah, itulah makanya ketika fight pasti mental kita udah terbentuk. Udah dengan sendiri emosional, itu namanya kalau istilah fight itu top performa. Jadi dari berat badan normal diturunin sekitar 10 sampai 15 kilo. Itu akan memacu seseorang itu untuk terlihat ganas. Mentalnya memang udah mental pembunuh lah istilahnya Iya, gitu Bang. ya. Udah nggak ada lagi mikir, wah ini dari background mana dia. Nggak ada. Maksudnya kayak kelasnya dia udah betapa dengan bitsu mana dan segala macam gitu kan. Biasa Iya. udah dari gua mana dia udah Iya. bertapa gitu lawan kita ini gitu loh. Ya, Bang. Jadi nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada, Bang. Kalau Berarti- ilmu atau apapun itu jam terbang itu tidak menjamin, Bang, karena kerja keras ketika latihan itu yang nanti akan membuktikan siapa yang jadi juara kan. Karena recovery, daya tahan otot itu penting, Bang. Mungkin dia waktu lalu juara, Bang. Tapi kalau sekarang dia udah nggak latihan yang rutin continue, pasti lawan yang walaupun mungkin masih junior ya pasti kalah, Bang, karena semangat. Walaupun dia udah champion gitu ya, pas besoknya mau tanding tapi dia kurang tidur ya kan, Ya. bisa langsung dihembus saja, dia bisa teler langsung. Teler, gitu. Bang, ya itu. Jadi Dihembus. kalau olahraga MMA itu olahraga kegilaan. Tidak ada yang tahu siapa yang benar-benar hebat dan siapa yang benar-benar cupu. Iya, ya, karena sekali dia teka-tekinya nggak ada yang bisa tebak, Bang. Oke. Pertarungannya kan dari semua sisi. Iya sih, dia Itu, itu kan Bang. tarung bebas kan. Iya, Jadi kayak tarung bebas. nggak ada apa namanya kaki tangan, cuman kepala aja yang nggak boleh nyundul ya. Kepala boleh? boleh nyundul, Bang. Oh gitu. Boleh nyundul. Kalau sembunyi di kelek boleh nggak? Gimana? Dikit ya. Iya. Bisa, Bang. Bisa. Itu ada tekniknya untuk takedown kan. Oh. Takedown defense bisa. Untuk escape dari takedown kan kita cekik leher orang, masukin di bahunya supaya jangan dia drive kita untuk ngebanting. Oke, sebentar Bang. Pengalaman ini deh, cerita pengalaman yang paling berkesan lah ketika di MMA. Kira-kira apa? Yang positif, negatif, Bang. Positif dulu. Yang positif itu kalau kita latihan serius, punya tekad, niat, kerja keras, impian lah intinya. Itu ya pasti tercapai dengan disiplin. Tapi kalau tidak dengan disiplin, semua itu sia-sia, Bang. Karena tidak ada orang yang hebat tanpa berlatih yang keras. Oke. Nah, Jadi yang pertama kali sebenarnya bukan ototnya ya, tapi iya, mentalnya yang dibangun dulu ya. mentalnya. Oke. Catat. Jadi kita bangun mental dulu nih kalau kita mau menang ya. Iya, Bang. Habis itu baru kita latihan. Latihan. Hmm, Kalau mentalnya cupu, mau dikasih program sebagus apapun iya ya. pasti cemen, Bang. Jadi pengalaman yang positif, maksudnya kayak berkesan gitu. Oh, pernah didatangin, pernah ngalahin atau apa gitu? Ada nggak? Kalau positif, ya saya juga tadinya ada sempat lawan senior jauh dan dia tuh udah juara-juara. Tapi bukan di bidang MMA ya, bidang yang berbeda. Oh, Ya, olahraga bela diri juga.
Dan dia udah main ya paling tidak keliling dunia lah untuk di bidang fighting yang dia tekuni itu. Orangnya seram. Dia juga Orang Papua juga bukan? bukan orang Papua, bukan. orang Timur juga. Orang Timur juga. Bukan orang Papua. Rata-rata orang Timur ini dia nggak jauh-jauh ya. Sama pukul-memukul ya. Kali ya bang. Jadi sempat ada yang maksudnya kasih masukan kan, wah itu tuh juara ini, dan dia juga udah sering tampil Oke. tampil di media-media kan. Oke. Ya, Otomatis jam namanya terbangnya udah ya. namanya besar ya. Saya juga tadinya wah ini bahaya nih lawan senior nih, jauh banget. Tapi memang guna dari pelatih itu sangat penting kan. Oke, berarti peran pelatih itu bukan cuma nyuruh-nyuruh doang ya. Iya. Lu latihan ini repetisinya berapa sekian dan segala macam, bukan itu ya? Iya. Kata pelatih saya, dia berlatih bertarung, kita juga berlatih bertarung. Oke. Dia tahu memukul, kita tahu memukul. Aku tanya dulu nih, abang ini pelatihnya itu dia mantan petinju juga? Pelatih? Iya, Oke. mantan petarung juga. Mantan tarung juga ya? Cukup? Oh, Bang. Mantap. Yuk, Oke, kita lihat ini dia. Oke, jadi udah selesai kita nyukur Bang Dede, dan ini hasilnya, teman-teman bisa lihat. Ya, kita putar dulu. so, Jadi ini aku kasih dia medium fade, di sampingnya di medium fade, terus di atasnya dikurangin dikurangin sedikit, di trim sedikit, dan udah itu aja. Jadi thank you buat Bang Dede. siap Bang. Udah Makasih banyak, mau Bang. bantu Siap. kita di sini. Thank you udah banyak meluangkan waktu dan cerita-cerita ngobrol-ngobrol di sini. Buat teman-teman yang mau cukur di Fantasy Barbershop bisa langsung booking di Minutes Apps, atau mau datang langsung silakan, dan jangan lupa follow IG-nya Bang Dede. IG-nya apa? Dede Barabas. Dede Barabas. Dan gua Titus Bram. Dan sampai jumpa di next video. Thank you buat semuanya. Salam fantastis. Dadah. Dadah. Salam olahraga.